Allahu Akbar. Kalau orang puasa tanpa sholat tarawih dan 5 waktu, omongannya jorok kasar, itu gimana Pak Ustadz? Apakah sah puasanya? Orang yang tidak berzakat itu sekedar fasik saja. Orang yang tidak puasa itu fasik saja. Tapi orang yang tidak sholat, baca buku 99 tanya jawab sholat. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat faqad kafara, dia bisa kafir. Oleh sebab itu maka jangan tinggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan meninggalkan sholat itu fasik, tidak sampai mengeluarkan dia daripada agama. Akan tetapi as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Jadi bangunan ini akan hancur roboh kalau tiangnya tidak kuat. Oleh sebab itu jangan tinggalkan sholat. Sholat dan puasa. Bagaimana dengan ngomongnya kasar? Malam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, tipu. Wal amala bihi, tidak meninggalkan perbuatan curang, tipu, muslihat. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Perbuatan dia meninggalkan makan, meninggalkan minum, tidak makan, tidak minum, itu tak ada pahalanya. Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang puasa laisa lahu min shiyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya illal ju', hanya lapar saja. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum puasa sholat bagi wanita hamil tapi datang bulan? Soalnya dari 4 imam sangat berbeda. Perempuan hamil datang bulan, perempuan hamil mana datang bulan? Perempuan hamil itu, maka dia kalau tidak puasa, perempuan yang hamil kalau dia tidak puasa menurut mazhab Syafi'i, lihat dulu, dia tidak puasa itu karena dirinya, karena lemah, maka dia mengqadha saja. Nanti di luar Ramadan, di Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dia ganti. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Tapi kalau dia tidak puasa karena anaknya, janinnya lemah, bayinya sakit, maka dia mengganti puasa plus tambah lagi bayar fidyah. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada ustadz lain yang ceramah mengatakan ganti saja, tak ada bayar fidyah, berarti dia pakai mazhab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Apakah memakai obat tetes mata dapat membatalkan puasa? Obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Obat tetes telinga tidak membatalkan puasa. Bisa dilihat dalam fatwa mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Adapun dulu kita kecil waktu mandi di sungai dipesankan awas nanti kalau masuk ke lubang telinga waktu mau menyelam pegang hidung, pegang telinga. Katanya nanti kalau masuk puasa batal. Karena memahami idkhalus syai' fil jauf, memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Kalau masuk sesuatu ke dalam rongga maka batal puasa. Maka yang dimaksud dengan rongga di situ adalah al-ma'idah, masuk ke dalam tenggorokan dan lambung. Sedangkan masuk ke telinga, tetes tak batal. Masuk ke mata tak batal. Bagaimana dengan suntik? Suntik terbagi dua. Yang satu suntik obat tidak batal. Sedangkan yang batal itu adalah suntik makanan, infus, itu baru batal. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sudah kami terjemahkan dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan, Syekh Qaradawi, Syekh Atiyah Saqar, Syekh Ali Jum'ah. Bunga rampai 30 fatwa seputar Ramadan. Begitu juga dengan obat asma. Obat asma, sesak napas disemprotkan tidak batal karena dia tidak masuk ke dalam, hanya melapangkan rongga pernafasan. Tentang mandi besar bulan Ramadan, kadang mandinya kesiangan.
orang yang waktu azan subuh dalam keadaan junub, ada disebut dalam Sahih Bukhari satu hadis, satu bab tentang orang yang masuk azan subuh dalam keadaan junub. Maaf ibu-ibu, maaf pada orang tua mungkin tak sopan. Kau masalah fikih yang mau jolehkan. Malam tu nya junub, lalu kemudian pas azan subuh tu nya junub, inya berniat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadis sanatillahi ta'ala, puasanya sah, hadisnya sahih tentang orang junub masuk azan subuh dalam keadaan junub, puasanya sah. Nanda boleh itu sesudah azan subuh inya junub. Kecuali mimpi, sebab mimpi bukan kuasanya, loloknya lah itu mimpinya. Junubnya sebab mimpi, itu puasanya ndak rusak. Sebab mimpi bukan, mimpi mana bisa dipesan, ndak bisa di request mimpi. Ambo ndak mimpi kering, ndak mimpi basah, ndak bisa di request. Boleh. Apa hukum mencicipi makanan bagi ibu-ibu yang memasak atau bagi laki-laki yang bekerja sebagai chef, tukang masak restoran? Ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia, Syekh, apa hukumnya laki-laki mencicipi masakan kalau dia chef di restoran atau perempuan? Kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, la haraj fi dzalik. La haraj fi dzalik, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kata dia. Diambilnya sih. Karena alat perasa itu di sini tidak masuk sampai ke dalam. Itu alasan dia. Tapi saya tidak pernah melakukannya. Dan keluarga saya larang. Istri saya, mak saya. Gimana nih, Mak? Cicipin enggak? Tak usah, Mak. Nanti kalau kurang garam kita tambah. Ihtiyat, lebih baik berhati-hati. Tapi kalau ada ustaz nanti mengatakan boleh, enggak apa-apa, cicipilah. Sekali 50 porsi, banyak pula ke sini daripada ke situ lagi. Oleh sebab itu yang menutup lebih baik nanti, kecuali misalnya dia bekerja di hotel, masak banyak, kalau sempat tak ada rasanya maka gajinya dipotong, sementara di situ lagi hidup anaknya, maka dia pakailah fatwa ini tentang masalah mencicipi. Bagaimana hukum ketika sahur tiba-tiba azan? Apakah makanannya harus dimuntahkan? Itulah gunanya imsak. Imsak pas sedang makan, di Maroko tak ada imsak. Rupanya imsak itu cuma ada mazhab Syafi'i. Maroko mazhabnya Maliki, tak ada. Jadi kami makan aja, makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya sama kawan, "Gimana, Bro?" Kata dia, "Tenang, masjid satu lagi belum." Barulah saya paham makna imsak. Imsak itu artinya lampu kuning 10 menit, agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh, mulut sudah steril bersih. Tapi kalau suasana normal, kalau terbangunnya pas imsak karena lembur, capek kerja, tugas banyak, pas terbangun imsak, apakah tak boleh makan? Boleh. Ambil nasi, gulai, sampodeh baung, sambal belacan, potai, ikan bilis, masukkan blender. Nah, dah tu ambil pipet 2. Nawaitu shauma ghadin ada ifal di syahri Ramadan hazisan. Tapi kalau sudah azan berkumandang, ada makanan dimuntahkan.
Karena kalau sampai dia telan waktu azan, karena azan sudah masuk waktu terlarang. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai terbit fajar. Terbit fajar azan subuh. Kalau sudah azan subuh, tekunya muntahkan. Jangan mentang-mentang ketua masjid ditelepon muazin. Jangan kau azan dulu ya. Bagaimana pendapat Ustadz bagi lansia yang tak mampu puasa, tak mampu membayar fidyah? Puasa, tak sanggup puasa, level 2, ganti di hari yang lain. Tak sanggup mengganti di hari yang lain, bayar fidyah. Tak sanggup bayar fidyah, dia menerima fidyah. Itu hebatnya orang Islam. Tinggi, bisa turun, bisa ditawar. Datang seorang laki-laki mengadu ke rumah Nabi, ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Kenapa kau celaka? Maaf, berhubungan aku dengan istriku di siang Ramadan. Puasa engkau 60 hari kata Nabi. 60 hari kau puasa. Sedang 30 aku tak tahan. Kalau gitu kau kasih makan 60 fakir miskin. Aku tak ada ya Rasulullah, tak sanggup. Pergi Nabi ke belakang, diambil Nabi korma 1 karung. Nih korma 1 karung, kasih ke fakir miskin di kampungmu sana. Pergi bawa. Ya Rasulullah, aku yang paling miskin di kampung itu. Hatta badat nawajizuhu, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi itu serius. Neraka, neraka. Nabi tersenyum hatta badat nawajizuhu, sampai nampak gigi geraham. Kata Nabi, menengok orang yang susah nekat tadi. Jadi tak ada di kampung tu lebih susah dari engkau. Tak ada ya Rasulullah. Ambillah kurma ni, bawa kasih anak bini di rumah. Gitu. Itu. Jadi bagi yang tak sanggup, dia menerima sedekah kita. Ustaz, kalau sedang puasa, kumur-kumur boleh apa enggak? Kumur-kumur boleh. Tapi katanya haram Ustaz kumur-kumur, nanti puasanya batal. Ghulu itu bukan cuma sikap ekstrim beragama, ekstrim dalam berkumur-kumur, itu yang tak boleh. Kalau sekedar kumur, yang ghulu itu gimana? Andai ini pakai kaca, sudah kelihatan airnya hampir masuk ke dalam. Ghulu ekstrim. Makanya banyak kita lihat orang masuk kamar mandi, lalu kemudian dia tempat wudhu, dia ambil, hidupkan keran, ambil air, masuk. Sekali dia masukkan air ke mulut, tapi ngeludahnya sampai mungkin 5 kali. Kenapa ente ngeludah sampai 5 kali? Sekali aja kan habis. Saya takut air itu masuk membatalkan puasa saya. Gosok gigi, berapa banyak orang yang bertanya, apakah boleh gosok gigi saat bulan Ramadan Ustaz? Boleh. Hanya saja sebagian ulama mengatakan setelah tergelincir matahari makruh. Jam 12, jam 1, jam 3, jam 4 itu makruh. Kenapa? Karena saat itu dia dalam keadaan amat sangat haus, kering. Banyak orang yang lesu, lemah, letoy, loyo. Setelah gosok gigi segar. Maka dia khawatir puasanya batal. Maka puasa membuat kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah itu mengajarkan takut. Salat, Allahu Akbar, takut. Mana ada orang salat matanya jelalatan. Cantik juga masjidnya. Hebat. Baru kali ini lihat mimbarnya begini, pakai batu-batu. Gak ada. Orang sholat disuruh melihat tempat sujud. Takut kepada Allah SWT. Gatal, benar-benar gatal. Paling berani dia menggaruk 1 kali. Gatal juga digaruk. Gatal juga berhenti, cari kalpana. Kena penyakit kurap, penyakit kulit. Oleh sebab itu sholat membuat orang merasa takut. Hanya saja limit waktunya sedikit, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Karena sholat adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Lalu kemudian puasa mendidik generasi ini untuk takut yang frekuensi waktunya lebih panjang. Berapa? 13,5 jam. Dari mulai jam 5 azan subuh
atau setengah 5 sampai buka puasa, terserah di mana. Di Sumatera jam 5 sampai 6.30, 13 jam setengah. Di sini pun di Pulau Jawa lebih kurang begitu juga. Andai dia setengah 5, nanti pukul 6, 13 jam setengah. Selama 13 jam setengah itu takut ngelihat sembarangan, puasa saya rusak. Takut berkata yang tidak benar, puasa saya rusak. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada saudaramu ketika khatib sedang naik khutbah Jumat, tiba-tiba engkau katakan kepada teman di sebelahmu, diam, faqad laghauta, engkau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan lagha tiada Jumat baginya. Bagi orang yang sedang sholat Jumat, singkat pendek, khutbah Jumat paling lama 30 menit selesai, tapi tetap dia takut ada yang lebih panjang. Apa itu? Idza syatamahu ahadun, engkau sedang puasa, tiba-tiba ada seseorang mengajak kamu kelahi, au qatalahu, atau ngajak engkau berperang, mengajak engkau berkelahi, mengeluarkan kata-kata, falyaqul, hendaklah engkau mengatakan inni shaim, inni shaim. Katakan 2 kali, inni shaim, inni shaim. Bukan aku tidak sanggup melawan ente, saya bukannya enggak sanggup berantam, saya bukannya enggak sanggup ngebalas, tapi inni shaim, aku sedang puasa. Inni shaim, aku sedang puasa. Sekarang sedang puasa. Tunggu ntar habis buka kalau mau tahu. Suntik. Ini pasien banyak di atas suntik. Saya jangan disuntik, Mbak. Kenapa? Kata guru kami, suntik membatalkan puasa. Suntik terbagi 2. Kalau suntik obat tidak batal, tapi kalau jarum yang dimasukkan meneteskan infus makanan itu batal. Karena infus itu makanan. Orang kalau sudah kena infus maka dia itu yang batal, karena itu makanan, tak boleh. Nanti ditutupnya kantong, pasang infus. Agak-agak segar keluar, pakai sekali. Padahal infus boleh. Kalau obat boleh. Ini batal nih, nggak boleh. Tidak batal. Ibu tahu apa? Ibu kan bukan ahli agama. Langsung buka. Nih 30 tanya jawab. Sudah. Bisa baca? Nggak bisa. Biar saya baca. Tidak batal. Dulu waktu kecil-kecil katanya kalau mandi sungai tutup telinga. Kalau air masuk batal. Waktu mandi ke sungai katanya tutup mata. Kalau air masuk batal. Pokoknya asal masuk sesuatu ke dalam lubang batal. Korek hidung batal. Korek telinga batal. Kalau mandi ke sungai, tutup di sungai batal. Nah, katanya kalau anginnya keluar nanti masuk air ke dalam. Ini datang dari mana ini cerita ini? Ini namanya idkhalu syai' ilal jawf. Memang ada dalam kitab fikih salah satu yang membatalkan puasa, katanya idkhalu syai' ilal jawf, memasukkan sesuatu ke rongga. Dia tidak paham maknanya, dia baca saja memasukkan sesuatu ke rongga. Sesuatu kelingking ke rongga batal, batal, batal. Bukan itu maknanya. Masuk sesuatu ke rongga, memasukkan yang membatalkan ke rongga tenggorokan sampai masuk ke dalam. Kalau tak masuk tidak apa-apa. Oleh sebab itu bantuan pernapasan bagi penyakit asma itu tak batal. Kata Syekh Musa ini tak batal. Kenapa? Karena ini tak masuk ke dalam, hanya sampai di atas. Susah napasnya. Ada tadi yang banyak-banyak itu iklan masuk-masuk. Tak batal. Lagi yang pakai itu tidak batal karena tak masuk ke dalam. Celak, katanya celak, pakai celak, masuk ke kelopak mata, batal puasanya. Tidak, bukan itu maknanya. Suntik, tetes telinga, korek hidung, tidak. Ada ustaz yang bilang kalau ngupil batal, ngupil sambil minum. Rossi. Allah
Nabi menyuruh ulang, irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena kau belum salat. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena kau belum salat. Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena kau belum salat. Gara-gara apa? Tidak ada tumakninah. Hatta tastaqim qa'iman, sampai ada tumakninah tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cari imam-imam yang muda, macam imam masjid sajadah, nah, muda, semangat, energi. Ini kadang imam ini banyak lu batuk, jadi berayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Oh, panjang. Rekan kedua, Nun. Allahu Akbar. Menyambut syarat aja. Nah, jadi Ramadan ini kita bahaskan tarawih. Bacaannya lebih panjang, lebih bagus. Ketika diundanglah imam tarawih di Masjid Raya Senapelan. Masjid Raya Senapelan, kalau bisa adik-adik anak muda kalian agak satu malam sholat di sana sekali, jadilah semalam aja. Merasakan bagaimana sholatnya bersama Ubay bin Ka'ab, satu juz satu malam. Bisa tiap malam, mantap. Beberapa anak muda kirim SMS sama saya, mohon maaf Pak Ustaz, kami mohon izin gak bisa ikut ceramah Ustaz kemana-mana masjid. Kenapa? Karena kami mau ikut tiap malam satu juz dan kami mau menghatamkan tegak mendengar bacaan Al-Quran di Masjid Raya Senapelan. Masjid yang dibangun oleh Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura, Sultan Abdul Jalil tahun 1762. Masjid tertua. Salat kalian sana. Menangis imam pun baca. Kullama nadijas juluduhum badalna juludan ghayraha liyadhuqul azab. Ketika kulit mereka terbakar, hancur, hangus, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Setuju semua. Imamnya dari Palestina, imam pemain naturalisasi. Imam Palestina. Imam Palestina itu hafal Quran. Asal dipejamnya matanya nampaknya langsung Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Muhammad. Kita pejam, tak apa-apa mentah. Jadi kliknya Al-Baqarah muncul, di kliknya Ali Imran muncul, di kliknya An-Nisa muncul, di klik Al-Maidah. Awak klik An-Nisa datang pedus. Klik Al-Baqarah datang sapi bikin ngomong. Hafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak awak hafal Quran. Kalau anak sudah hafal Quran, ibu-ibu jangan lagi membuka aurat. Karena orang yang hafal Quran itu tak boleh tengok perempuan buka aurat. Asal terbuka aurat hilang 2 halaman. Terbuka aurat hilang. Saya bawalah imam Masjid Raya dari rumah sakit Zainab mau balik. Rupanya dia mau beli roti untuk sarapan pagi. Imam ini tak bisa makan lontong sayur, ini cerai. Ini dia sarapan roti. Roti yang paling enak itulah di Jalan Sudirman. Penjaga toko roti ini pakai rok pendek. Masuk ke dalam tidak jadi masuk. Astagfirullah. Tidak jadi masuk. Lebih baik tidak udah sarapan daripada menengok rok pendek. Hilang hafalan. Nanti malam mau jadi imam tarawih hilang error. Datang Ustaz sholat masuk boleh. Tanya berjamaah. Ustaz tak tahu hafalannya hilang. Dah lama hilang. Klik kanan, cek properties empty. Anak-anak kita yang hijau, jangan rusak kepalanya dengan rok pendek, jangan rusak kepalanya dengan baju you can see. You kamu kan bisa see menengok, kamu bisa menengok ketiak ini saya. Nampak kok elok untuk ketiak, lentung. Kalau aku menengok ketiak hari tak lalu makan. Pakai lipstick dipasang ada turun tak lekat lagi. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka jaga adik perempuan kita, suruh dia. Kamu ketika memakai jilbab panjang
Memakai baju panjang, memakai baju kurung bukan menjaga dirimu, tapi engkau sedang menjaga mata dan hati orang lain. Banyak orang-orang hafal Quran hilang. Ini bukan baru, sudah banyak kalau tahfiz Quran. Ini bulan puasa pakai celana sempit, bulan puasa pakai celana sempit, hilang pahala puasa. Banyak atuk-atuk masuk parit nih orang dari ini. Apa boleh tidur setelah sholat subuh? Sebab di negeri kami musim hujan Ustaz, dingin. Sholat jam 5, setengah 6 sampai 7 masih gelap dan dingin. Lalok di rumah awak apalah salahnya? Misalnya lalok di rumah orang saya lah. Tapi nan saya elok-eloknya, nan diajarkan Nabi, selesai sholat subuh berzikir, berdoa, baca Quran sampai terbit matahari. Jam bara kini maghrib 6:15. Maka awak di masjid berzikir sampai jam 6:15. Mudah caranya. Beko kalau maghribnya 6:30, maka di masjid juga sampai jam 6:30. Kalau maghribnya kini jam 6:15, maka di masjid subuh sampai jam 6:15 salat isyraq. Habis duduk di masjid berzikir, baca Quran, berdoa, berzikir, baca Quran, berdoa. Tasbih 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, istighfar 1000, salawat 1000, baca Quran, baca Yasin. 6:15 usolli sunnatal isyraq rakaat ini lillahi ta'ala, baru pulang ke rumah. Itu yang paling rancak. Tapi kalau ada orang habis sholat subuh laloknya, ndak ba'a. Cuma kecek beberapa dokter, kalau terlalu sering tidur setelah subuh nanti terkena stroke ringan. Keceknya stroke ringan. Nauzubillah. Apa keutamaan malam nuzul Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. 1. Fulanun lahu qadr. Si fulan itu punya qadar, artinya mulia. Kalau nampak kita raja, fulanun lahu qadrun, itu orang mulia. Maka malam Lailatul Qadar artinya malam yang memiliki kemuliaan. 2. Yufraqu fihi kullu amrin hakim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Khalaqnahu biqadar. Qadar di sini artinya takdir. Maka pada malam itu ditetapkan takdir secara detail. Takdir secara umum sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tapi secara detail per tahun malam Lailatul Qadar. 3. Qudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Qudira alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya. Jadi malam Lailatul Qadar disebut dengan malam sempit. Kenapa disebut malam Qadar itu malam sempit? Kalaulah malaikat itu berbentuk fisik, turun semua malaikat malam itu, dunia ini sempit. Syukurnya malaikat itu berbentuk nur, cahaya. Sehingga kalau kita kumpulkan di ruangan ini cahaya yang 100 watt, 500 watt, dia tidak mengambil, terang benderang. Itulah maka ketika pagi, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Fajar itu maksudnya azan subuh. Habis azan subuh habis, terbit matahari, redup. Kenapa matahari redup? Karena cahaya malaikat yang naik. Kemarin nampak saya redup Pak Ustaz di Riau, berarti Lailatul Qadar. Enggak, itu asap. Nah, 3. 4. Kata Nabi SAW, dulu ada orang zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa alaihi salam, 4 orang.
Malamnya qiyamul lail beribadah kepada Allah, siangnya jihad fisabilillah. Malamnya tak pernah tidur beribadah kepada Allah, siangnya jihad fisabilillah. 80 tahun tidak pernah buat dosa tarfata ainin, walaupun sekedip mata, tak pernah buat maksiat. Mendengar cerita itu, sahabat semuanya menunduk, lesu. Kenapa lesu? 80 tahun tak pernah buat dosa, ibadahnya malam qiyamul lail, siang jihad. Kita umur tak sampai 80, malam tidur, siang pun tidur juga. Maka menengok sahabat lesu sedih itu, turunlah ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 80 sekian tahun lebih. Tapi sebetulnya makna alfu adalah angka tertinggi dalam bahasa Arab. Alfu 1000. Makanya parfum yang paling wangi 1000 bunga kata dia, alfu zahra. Ada paling 2-3 helai aja yang petik. Apa ini? Alfu zahra kata dia, 1000 bunga. Makna alfu di situ artinya kalian sedih karena Bani Israel 80 tahun, kalian tak ada terhitung alfu syahr. Itulah diantara kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kenapa Pak Ustadz di Indonesia malam 17 sementara katanya 10 terakhir? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang penuh berkah. 2. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan pada malam qadar. Satu malam itu berapa? Satu tahun itu berapa malam? 360 malam. Malam yang mana? Diperkecil lagi. 360 malam diperkecil lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, diperkecil menjadi 30 malam. Maka tereliminasilah 330. Tinggal 30. Dari yang 30 malam itu malam yang mana? Maka buka kitab tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Qadar. Ada pendapat mengatakan malam pertama, ada pendapat mengatakan malam ketiga, ada pendapat mengatakan malam kelima, ada pendapat mengatakan malam ke-9, ada pendapat mengatakan malam ke... Terus pendapat yang mengatakan malam 17 di antara yang berpegang itu adalah mazhab Syafi'i. Wa ma anzalna ala abdina, yang kami turunkan wahyu pada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal taqal yaumal jam'ani yaumal furqani yaumal taqal jam'an, pada malam bertemu, pada harinya, malam harinya ketemunya dua pasukan. Kapan ketemunya dua pasukan itu? Tanggal 17 Ramadan. Itulah dalil dia turun tanggal 17 Ramadan. Lalu yang mengatakan 10 terakhir dari hadis, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam terakhir Ramadan. 21 ramai iktikaf masjid, 22 kosong, 23 full, 24 mall, 25 penuh, 26 sibuk pasar bawah membeli, 27 puncaknya, 28 kosong, 29 balik kampung. Datang corona, kosong semuanya. Lalu kemudian diperkecil lagi menjadi 10 berdasarkan kata Nabi. Karena Rasulullah SAW
pada Nabi SAW pada malam 10 terakhir Ramadan, aiqadha ahlahu, dibangunkannya istrinya, syadda mi'zarahu, ikat sarungnya, maksudnya dia balik lebih banyak beribadah, iktikaf. Itulah dalil yang mengkhususkan 10 terakhir. Malam 27 hadis Nabi. Tapi ini semuanya adalah prediksi. Buka tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, kunci-kunci ghaib, pada ayat surat Al-Qadar. Di penutup itu dia sebutkan, Allah tidak sebutkan siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tidak sebutkan siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak sebutkan siapa yang dapat sholat wusta. Allah tak sebutkan siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita tetap senantiasa berharap. Berharap itu bahasa Arabnya ar-raja. Ar-raja adalah salah satu stasiun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau ditetapkan waktunya, Lailatul Qadar itu adalah malam 11. Maka malam 11 itu aja lah orang ramai, malam lain kosong. Atau ada satu orang yang dapat ilham malam-malam, kau sudah dapat Lailatul Qadar, sampai mati tak ke masjid lagi. Pak Haji tak ke masjid, udah dapat Lailatul Qadar dah. Jadi apa rahasia dibalik disembunyikan Lailatul Qadar? Supaya kita hidupkan malam dari malam 1 sampai malam 30. Malam ini malam yang ke 15, malam Jumat. Belum ada meteor meletup lagi. Isi aja malam 16, besok malam 16, malam 17, malam 18 sampai ke malam 30. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat Lailatul Qadar. Setelah mengalami Lailatul Qadar itu memangnya apa? Apakah setelah dapat Lailatul Qadar jadi orang tukang cerita di warung kopi, tukang update status sudah dapat Qadar, atau makin takut pada Allah, atau makin ingat mati, atau makin khusyuk ibadah? Coba renungkan. Suatu malam Pak Ustaz, tiba-tiba saya terbangun jam 2. Di samping tempat tidur saya itu ada ceret. Mau saya tuangkan air, gak keluar Pak Ustaz. Rupanya malam Lailatul Qadar membeku air malam itu. Tak keluar Pak Ustaz, beku. Situlah saya dapat Lailatul Qadar. Tak berapa lama WA istrinya, jam 1 tuh kuletak aku membersihkan kulkas. Kuletakkan es batu dalam ceret abang tuh. Beku lah ya. Orang ini banyak mengada-ngada aja. Mengaku berjumpa Nabi Khaidir, mengaku itu ini. Itu sebetulnya dibalik itu semua untuk merenung dalam hati, apakah kau makin khusyuk, kau makin takut, kau makin wara, kau makin zuhud, atau kau jadi tukang cerita kemana kemari, udah cerita. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kita udah 42 stasiun ini, tanggung-tanggung ini. Ustadz, saya ada kebiasaan setiap berangkat dan pulang kerja selalu mencium istri saya. Apakah boleh hal seperti itu dilakukan saat Ramadan? Orang yang mengatakan boleh mencium istri, dalilnya adalah hadis riwayat Aisyah, wa kana Rasulullah SAW qabbala. Nabi mencium Aisyah bulan puasa. Ulama yang mengatakan tidak, Nabi boleh, karena Nabi bisa mengontrol hawa nafsunya. Kau tak terkontrol, takut dia lepas. Apalagi akad nikahnya baru kemarin 1 Ramadan. Berapa banyak orang tak bisa menahan hawa nafsu, melakukan hubungan pada siang Ramadan itu, berpuasa 2 bulan berturut-turut, bukan tahun tanggung. Yang jalan tengah, kalau dia bisa menjaga hanya sekedar kasih sayang, boleh. Tapi kalau yang tak bisa, maka dia jaga dirinya. Itu tentang mencium istri pada bulan Ramadan. Ustaz, di tempat saya sholat witirnya 3 rakaat 2 salam. Tapi kemarin saya mendengar dari salah satu ustaz, tarawih 3 rakaat itu 1 kali salam.
Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Versi 1, 3 rakaat 1 salam, tidak pakai tasyahud, supaya beda dia dengan maghrib. Versi 2, 2 rakaat 1 salam, tambah 1 rakaat 1 salam, sama dengan 3 rakaat 2 salam. Mana yang afdal menurut mazhab Syafi'i? Ini afdal. Kenapa lebih afdal ini? Iftitahnya 2 kali. Kenapa lebih afdal ini? Iftitahnya 2 kali. Tasyahudnya 2 kali. Salamnya 2 kali. Al-jaza' ala qadril amal. Balasan lebih banyak sesuai dengan banyaknya amal. Oh, yang dilihatkan ikhlasnya. Mana orang tahu ikhlas kau? Yang orang tahu kan amalmu. Ikhlas bukan urusan. Ikhlas malaikat tidak tahu. Ikhlas itu sirrun bainaka wa bainallah, antara engkau dan Allah saja. Ini afdal. Kalau witir itu ganjil Pak Ustaz, ini jelas ganjil. Ini kan yang satu ini ganjil ya. Yang duanya apa namanya? Syafa'. Wal fajr wa layalin ash wa syaf'i wal watr. Watr, witr, lugatani, basri, bisri, busri, tarmizi, tirmizi, witri, watri. Water air, lain. Syafa' ini artinya genap. Witr ini artinya ganjil, tapi dia masih sepaket. Jadi usollinya gimana? Usolli sunnata syaf'i ma'al witri. Enggak paham Pak Ustaz, aku niat aja witir. Masih sepaket dia. Dah, jelas? Nyambek lagi gara-gara witir. Ustaz pakai yang mana? Kalau saya ceramah di masjid, saya pakai ini. Karena itu biasa selalu dilakukan masyarakat. Tapi kalau saya sendiri atau di masjid yang biasa 21, pakai ini. Kalau mengantuk, pakai ini. Jelas, Pak. Bu Samsiar, Ustadz, ada salah satu ustadz mengatakan bahwa ada pendapat ulama mengatakan onani tidak membatalkan puasa. Mohon menjelaskannya. Jadi videonya itu dipotong. Dia sedang menjelaskan hukum puasa panjang lebar, lalu disebutkannya beberapa pendapat ulama. Menurut pendapat Imam Asy-Syaukani, menurut pendapat Imam Fulan, menurut pendapat Imam Fulan, onani itu hukumnya berdosa tapi tidak membatalkan puasa. Tuh, dipotong. Nah, itulah bahayanya. Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Kan selalu dibuat gitu. Jelas, Ibu Samsiar? Jadi Ibu Samsiar cari video lengkapnya. Sebetulnya itu pembahasannya adalah lengkap tentang puasa, tapi kemudian dipotong pas pernyataan onani dosa tapi tak membatalkan puasa menurut pendapat ulama. Dulu sebelum dia taubat, itu pun dipotongnya juga ayat. Yang penyair ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu setelah dia taubat itu. Sebelum dia taubat dia bersyair juga. Apa kata dia? Lupa saya syairnya, terjemahannya. Aku minum-minum khamar ini karena Allah berkata celakalah orang yang sholat. Tak ada orang Allah mengatakan celaka orang minum khamar. Itulah maka aku mabuk. Kenapa aku mabuk? Karena Allah mengatakan yang celaka itu orang sholat. Fawailul lil musallin. Maka aku tak sholat.
Setelah dia bertobat, minta ampun kepada Allah. Jadi cerita masalah orang motong-motong ini dari dulu. Ayat Quran aja dipotongnya, apalagi video ceramah orang. Kita berbeda pendapat itu biasa. Tapi karena berbeda pendapat lalu memotong video orang untuk menjelek-jelekkan orang, jangan. Karena di dunia ini kita tak lama. Nanti kita akan mati menghadap Allah.